Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Supaya dalam kehidupan kami sehari-hari di dunia ini, Tuhan menyertai kami, menuntun setiap langkah kaki kami. Supaya dalam hati kami, kehidupan kami ada kerinduan akan Tuhan, rindu akan firman-Mu Tuhan. Supaya rohani kami tidak menjadi kering dan kecewa, sehingga kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kekristenan kami adalah kekristenan teori, bukan praktek. Oleh karena itu ampuni kami, berikan kepada kami kesegaran jiwa kami Tuhan, supaya segar, supaya berkat dan tubuh kami boleh dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya berjumpa dengan seseorang, teman saya, dan dia berkata begini, saya sejak ikut Tuhan, saya memang diberkati, saya sukacita, saya ada damai sejahtera. Namun kemudian sekian tahun mulailah sukacita itu mulai berkurang, karena mungkin berkat itu sudah ada. Kemudian dia berkata menjadi sibuk kembali, dan kemudian dia juga mulai melayani. Dan ketika dia melayani, sudah mulai ada pelayanan menjadi rutinitas. Mendengar firman pun jarang, dia cuma hilir mudik. Dia merasa kalau melayani tugas itu sudah penting. Dia lupa kalau hatinya kurang diisi firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Nah, dia itu akan menjadi seperti Marta, saudara, yang sibuk sana sini. Dia lupa untuk seperti menjadi Maria. Demikianlah akhirnya iblis mencuri, sehingga rohaninya menjadi kering, sehingga dia menjadi kecewa, sehingga dia menjadi tersinggung, dia menjadi sibuk, mudah marah, akhirnya suka berkelahi, berdebat, dan akhirnya saudara timbullah mulai pelan-pelan mengundurkan diri dengan alasan apapun juga. Janganlah itu terjadi. Maka saya berbicara kepada dia, pertama, apa yang ada di hatimu itu dulu. Kalau ada di hatimu itu Tuhan dan firman, maka kamu akan kuat terus menghadapi masalah, punya harapan dan punya semangat. Sehingga berkat gak usah dikejar, tapi akan mengejar kita. Demikian juga kalau kita melihat saudara, bahwa kalau sampai kita, pikiran kita ada berhala atau ada berkat, terus kita menjadi sibuk, akhirnya apa yang terjadi saudara? Bahwa tempat yang ada di hati kita mulai digeser dan mulai berkurang. Nah, kalau kita melihat kembali saudara, bahwa di dalam kekristenan ini perlu hati kita ini tidak boleh diisi yang lain. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Kalau harta kita di surga dan Tuhan itu, maka saudara hati kita ada pada Tuhan. Tetapi kalau ada di dunia, maka hati kita ada pada dunia. Itulah membuat kering. Dan saya berkata kepada dia, kemudian, iya, tapi setelah saya melayani, kok bukan saya semakin senang, semakin tertekan, semakin stres, semakin kelihatan tua, rambut jadi putih. Akhirnya saya berkata, yang melayani itu kan kamu. Kalau ada firman itu akan memberi kekuatan kepada kamu. Tetapi kalau firman itu tidak ada, hanya cuma kamu nyampaikan firman, terus akhirnya firman itu tidak disimpan dalam hati kita, akhirnya hati kita tidak tulus, maka kita akan kecewa, stres, depresi. Nah, saya katakan kamu baru 1-2 gereja, yang lain-lain punya berapa gereja. Sebab itu saudara dia katakan, iya, ada jemaat begini, pekerja begini, itu saya katakan logis. Sehingga saya kasih tahu ada 3 hal yang harus penting, harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah ketulusan hati, nothing tulus. Ketulusan hati. Kalau hati kita tulus, tidak ada motivasi, tidak mencari pujian, tidak mencari berkat, tidak mencari kedudukan, tidak mencari popularitas, pasti kita tidak ada rasa kecewa. Karena hati kita tulus. Nah, kalau hati kita tulus, maka saudara kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani sungguh-sungguh, pasti kita tidak akan saudara memikirkan hal-hal iri hati, memikirkan yang lain, karena kita sungguh-sungguh melayani. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, itulah mulai rasa iri hati, malas, mandang kiri kanan, timbullah pikiran-pikiran yang buruk. Dan yang ketiga saya katakan, ajaran itu harus sehat. Kalau ajaran sehat, iman kita menjadi sehat. Kalau ajaran kita salah, walaupun kita tulus, walaupun kita sungguh-sungguh melayani,
Tapi kalau ajaran kita itu ajarannya salah, kita akan berakhir celaka. Sebab itu 3 hal kamu harus perhatikan, yaitu harus hati yang tulus mengikut Tuhan, hati yang tulus dalam melayani, dan kedua harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, sungguh-sungguh melayani. Dan yang ketiga itu tentunya ikuti ajaran dengan benar. Jangan cari ajaran dunia yang menyenangkan telinga, tapi ingat, perhatikan dirimu. Nah, perhatikan ajaranmu, kata firman Tuhan. Saudara, apakah kita tetap di dalam ajaran sehat? Karena dunia ini sudah akan berakhir. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Penyesatan ada di mana-mana. Dan di media-media online terlalu banyak dan mudah dicari. Dan memang lebih menarik daripada firman-firman yang menyehatkan. Contoh saudara, bahwa semua vitamin itu tidak akan lebih indah daripada makanan yang membuat kita sakit. Daging yang enak kelihatannya lebih enak saudara, tetapi tidak seperti vitamin yang kecil yang terpaksa kita minum. Sebab itu jangan melihat yang menarik, tetapi apakah itu berguna. Sebab itu saya katakan, kalau kamu memang sudah mulai ajaranmu benar, saya yakin 3 hal ini yang kita lakukan, yaitu nothing tulus, hati tulus, sungguh-sungguh, dan kemudian ajaran kita adalah ajaran yang benar, yang sehat, maka kita tidak perlu stres, karena Tuhan akan bekerja. Dan kita akan selalu melihat kemuliaan Tuhan, bukan lagi melihat masalah persoalan yang kita hadapi. Inilah saudara, sehingga Tuhan katakan juga di dalam Kolose, carilah perkara di atas. Suruh cari saudara, bukan hanya mencari saja, tetapi saudara suruh kita juga memandang, melihat perkara di atas, bukan di bumi ini. Bahkan Tuhan berkata, tundukkanlah pikiran dan perasaanmu yang terdapat juga pada Kristus Yesus, supaya saudara selama kita di dunia pikirkan Kristus terus. Jikalau kita tidak memikirkan Kristus, maka pikiran akan dunia itu muncul. Jikalau kita mulai memikirkan sesuatu atau ingat saudara kata-kata yang menyakitkan, atau kita ingat kesalahan orang lain, mungkin kita memikirkan kejahatan, maka saudara pikiran kita sudah tidak ada Yesus kembali, sudah tidak ada firman Tuhan, karena itu akan dikuasai. Sebab itu hari ini sangat penting sekali, saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan sampai rohani kita menjadi kering. Dan kalau saya melihat hari-hari terakhir ini, banyak orang di gereja, tetapi rohani mereka kering. Mereka kelihatannya semangat melayani, memberi persembahan, tetapi semua untuk dilihat oleh manusia, untuk dipuji manusia, karena dia melihat cuma karena emosi dan perasaannya, bukan karena ketulusan, bukan karena kesungguh-sungguhan, bukan juga karena ajaran yang sehat. Sebab itu hari ini biarlah titik penentu kita. Mari saudara kita perbaiki. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kita ini kemudian mulai kering rohani kita, menjadi kecewa. Satu firman Tuhan saya akan bacakan, yaitu Mazmur 84 ayat 2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Itulah saudara yang perlu. Mari hati kita yang kering, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita. Saudara, kita rindu akan pelatarannya. Satu firman lagi dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Puji Tuhan saudara. Inilah saudara yang kita akan melihat untuk supaya kita masuk di dalam rencana Allah. Jangan sampai hati kita menjadi kering, rohani kita kering, jiwa kita harus segar kembali. Hati kita jangan menjadi tanah yang kering, tapi biarlah kita membutuhkan firman Tuhan supaya segar semangat kita, harapan kita, sehingga tubuh kita tidak menjadi sakit kembali, sehingga tulang-tulang kita menjadi segar, sehingga kita semangat kembali melayani dan memotivasi murni kepada Tuhan, dan kita tidak melihat kiri kanan tetapi melihat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik rohani yang kering, mungkin kecewa, sakit hati, dendam, dan sebagainya, bahkan mungkin dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, karir, studi, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dan firman Tuhan berkata, saudara, bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu menyelamatkan engkau.
Dan nama Yesus di atas segala nama, di atas nama musuh-musuh kita, di atas nama penyakit kita, di atas nama masalah kita. Yesus tertinggi. Mulai hari ini jadilah sembuh, jadilah pulih, dan diberkati dan dilindungi. Biar doamu terjawab dan Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.